Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, apakah kalian semua masih ingat terkait kejadian-kejadian memanasnya Keraton Kesultanan Kesepuhan Cirebon, saudara? Banyak sekali yang mengklaim sebagai sultan, ya. Ada Sultan Heru, ada Sultan Lukman, ada Sultan Raharjo, saudara. Dan semuanya mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati yang berhak dan mewarisi tahta Keraton Kesultanan Kesepuhan Cirebon, saudara. Dari pihaknya Sultan Lukman mengklaim kalau beliau yang paling sohi. Dari pihaknya Sultan Raharjo mengklaim kalau beliau yang paling sohi. Dari pihaknya Sultan Heru atau Pangeran Kuda Putih mengklaim kalau pihak dari beliau yang paling sohi. Jadi banyak sekali klaim-klaim yang mengaku sebagai sultan dan bahkan mengaku sebagai keturunan dari sultan sepuh, saudara. Nah, kemarin saudara, ada salah satu penjelasan dari siapa? Dari Prabu Dias, ya. Beliau adalah Panglima Macan Ali Cirebon, ya. Beliau menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi sultan itu seperti apa. Dijelaskan di dalam videonya, saudara. Ini video terbaru dari beliau. Kita tonton dan kita simak, nanti kita tanggapi bersama-sama, ya, saudara. Ini dia cuplikan videonya. Prabu Dias, kira-kira apa terhadap aksi yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Putih terhadap pemberian gelar atau penunjukan Habib Lutfi sebagai Dewan Keramaan Keraton Kasepuhan? Ya, itu sih hak-haknya Pangeran Kuda Putih. Ya, haknya dia lah mengasih tunjuk. Cuma kalau mengatasnamakan Keraton Kasepuhan, ya, ini yang menjadi gonjang-ganjing. Ya. Saya kasihan gitu ya. Yang saya tahu dan keluarga besar Kesultanan Cirebon itu mengiyakan adalah seseorang bisa disebut Sultan Kesepuhan adalah anak sultan atau cucu sultan atau buyutnya sultan lah. Ya. Walaupun diklaim oleh Pangeran Heru, Pangeran Kuda Putih atau para Harjo bahwa tidak selamanya seperti itu. Ada juga yang bukan anaknya sultan gitu kan, tapi kan ada pancer. Itu dinobatkan di Gedung Agung Panembahan, di dalam keratonnya, di dalam agung keraton ini banyak ruang, banyak ruangan, tapi sahnya itu di Agung Panembahan. Oleh keluarga yang pancer dan terah tua, yaitu namanya Dewan Kelungguhan. Kemudian disematkanlah pusaka Sunan Gunung Jati, yaitu Raja Naga atau Nagadawa. Itu sahnya. Nah, yang kebetulan adalah Pangeran Lukman. Jadi kalau Pangeran Lukman dilantiknya di Istana Negara, di hotel, di Keresidenan, ya bukan sultan. Karena sultan dilantiknya di dalam keraton. Kan gitu. Nah, sementara yang terjadi adalah Pangeran Lukman. Sementara Pangeran Heru atau Pangeran Kuda Putih itu di sebuah tempat, nggak tahu di mana tuh, saya lupa itu. Dan Raden Raharjo juga di rumahnya sendiri di sebelah kulon. Walaupun di Kasepuhan ya, di Kasepuhan. Tapi kan bukan di ruang agung. Suka tidak suka, saya juga nggak suka sama Lukman. Saya belak-belakan ya. Kalau tidak suka sama Lukman ya Prabu Dias juga. Sampai detik ini pun saya nggak pernah ketemu. Dan belum tentu kalau saya ketemu juga menegur. Tapi suka tidak suka, saat ini yang lagi jumeneng adalah dia. Nah, kalau ada pihak yang lain seperti Pangeran Kuda Putih atau para Raharjo dan lain-lain punya data yang komplit, benar,
kemudian kami kaji nanti. Kami ini statusnya bukan penentu ya Pak, menjembatani, menengahi. Jadi siapapun silakan aja, saya hormati. Nah, baru nanti akan kita coba membongkar semua dan siapa yang jadi sultannya. Belum tentu Pangeran Heru bisa jadi, Pangeran Kuda Putih jadi sultan. Mungkin dilihat terahnya dari mana, bener apa tidak, laki apa perempuan. Pangeran Raden Raharjo juga sama. Mungkin juga ada para pangeran-pangeran yang masih hidup dari terah Sultan Sepuh 1 sampai Sultan Sepuh ke 11, pasti banyak. Nah, nah, untuk masalah yang tadi ditanyakan, dengan pemberian dawuh kepada Habib Lutfi sebagai ketua Dewan Kelungguhan, mengatasnamakan keraton kesepuan dan Sultan Kesepuan, ini yang jadi polemik. Polemik ya. Banyak pihak menganggap bahwa Sultan Kesepuan adalah Pangeran Lukman Julkaidin. Nah, ketika delegasinya Pangeran Kuda Putih ke sini sebagai tamu saya jaga dong Pak. Tetapi kan kita tidak tahu masyarakat. Mungkin dari orang-orangnya Pangeran Kuda Putih saat apa itu namanya podcast dan lain-lain, mungkin ada yang mengganggu perasaan orang, menyinggung segala macam, sehingga ada sedikit insiden kemarin. Sedikit insiden, dan saya mendukung Pangeran Kuda Putih dan delegasinya melaporkan ke polisi, mendukung. Karena dengan melaporkan ke polisi, pastinya polisi akan menarik garis. Kenapa bisa begini? Ada apa? Wah, ini kan panjang nih ceritanya. Wah, akhirnya kebongkar nih semua nantinya. Apakah ini benar, ini tidak benar? Nah, ini buat saya bersyukur sekali delegasinya Pangeran Kuda Putih kan lapor ke polisi. Saya mendorong, saya mensupport untuk polisi segera membuka semuanya. Kenapa bisa terkejadian begitu? Ada apa? Pastinya kan ada orang, mungkin ada orang suka tidak suka gitu kan. Dan kami setengah mati untuk menyelamatkan. Kemarin juga kami setelah kejadian malamnya saya juga saya buka aja. Saya hampir dirawat ke rumah sakit karena kena beberapa pukulan ya. Kena beberapa pukulan gitu. Tapi ya dengan beristirahat saya redalah. Karena menyelamatkan. Bukan bohong-bohongan. Makanya biarlah polisi yang membongkar semuanya gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa untuk menjaga gonjang-ganjing ini saya berharap semuanya diam. Nggak usah nyuruh orang dan lain-lain gitu loh, membuli, menghantam yang ini anak senok lah segala, kan buktinya ada tidak. Yang kedua, yang terakhir, saya berharap perlu adanya statement atau turun tangan atau tindakan dari seorang negarawan yang kebetulan Watimpres, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, untuk melakukan suatu langkah yang agar semuanya reda. Prabu Dias, ini yang tentang gonjang-ganjing bahwa Pangeran Lukman Julkaidin itu adalah terah atau keturunan Sonokorgronya. Benar apa tidak ini? Ya, kalau saya bilang tidak benar, Jelaskan ya. Pasti beralasan. Orang bertanya, kenapa tidak benar? Ya kan itu? Saya berpegang teguh pada bahwa Lukman Julkaidin itu putranya Pangeran Arif Natadiningrat, yaitu Sultan Sepuh ke-14. Lukman Julkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15, cucunya Pangeran Raja Maulana Pakuningrat, yaitu Sultan Sepuh ke-13. Berarti buyutnya Pangeran Alexander Raja Diningrat atau Pangeran Gumelar. Cicitnya Pangeran Aluda atau Sultan Sepuh ke-11. Gitu Pak. Dan seterusnya. Kalau ditanya benar apa tidak? Tidak. Alasannya apa Prabu Dias? Karena saya melihat dari silsilah itu. Kalau saya bilang bahwa betul, saya tidak punya data Benar. bahwa Pangeran
Pangeran Raja Alexander Raja Diningrat adalah putra dari Senok. Senok Horgoronye. Saya belum punya. Makanya saya untuk membedar ini kepada semua pihak di masyarakat, siapapun, kalau punya data itu, tolong kami dibagi. Betul, betul. Nanti kita telah bersama, kemudian kita akan minta kepada pemerintah mau diapain. Kalau memang harus dikembalikan kepada terahnya yang benar, Iya. berarti kita harus melihat dari terah Sultan Sepuh pertama Oke. sampai Sultan Sepuh keempat belas. 11. Ya, ya, ya. Nah, 11. Nah, Nah, itu kan masih pada hidup nih. Iya. Yang pancer lurus iya. sebagai anak laki-laki para pangeran. Banyak itu. Banyak. Nah, tinggal kita nanti siapa yang layak. Iya, iya. Misalnya begini. Saya mengaku Sultan Kesepuhan. Iya. Saya punya data itu dan benar. Belum tentu saya juga otomatis dari Sultan. Iya. Iya, iya. Karena kan dilihat dulu saya anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dari terah benar atau bukan, dari terah laki-laki atau perempuan, gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi tidak otomatis. Jadi kalau tadi pertanyaannya begitu, saya karena tidak punya data bahwa keturunan Senok menjadi sultan-sultan di Cirebon, Iya. saya menyatakan bahwa sultan yang ada masih terah murni. Oke. Melihat dari itu ya, Iya, silsilah yang ada. Silsilah yang ada. Iya, saya netral di sini, Iya, netral. iya. Oke, kalau di medsos itu kan banyak bahwa statement bahwa Lukman Julkairin adalah anaknya Keturunan Senok Horgoronye. Senok. Nah ini kan mau begitu masif di medsos ini kan. Iya. Ya, Betul. memang itu haknya semua orang. Iya. Haknya seorang mau nuduh siapa dan siapapun haknya seorang. Tapi Iya. pastinya nanti publik akan menuntut dasarnya apa. Iya, Iya betul, dong. betul, betul. Sekarang saya mencaci maki Lukman, anaknya Senok lah, bla bla bla, turunan Belanda segala macam. Pasti orang akan bertanya dong sama saya, Data mana? Prabu Dias, Anda menjas begitu, Iya. dasarnya apa? Nah, iya, Emang iya. benar. Nah, iya emang iya tuh dasarnya apa? Iya. Ya kata si A, kata si B itu udah nggak bisa jadi dasar. Benar. Iya, iya. Nah, harusnya ada dasar otentik. Dokumen ke apa ke itu Iya. juga nanti akan di laboratorium forensik Polri dan lain-lain. Iya. Jadi intinya pertanyaan tadi sudah saya jawab kan? Ya, oke. Kira-kira begitu. Oke. Ya baik, pemirsa pada Suara TV itulah jawaban dari Prabu Dias tentang polemik pemberian gelar terhadap Habib Lutfi atau penunjukan Habib Lutfi sebagai Dewan Kelungguhan, Ketua Kelungguhan. Dewan Kelungguhan. Ketua Dewan Kelungguhan Keraton Kasepuhan yang menjadi polemik, dan juga tentang benarkah Lukman Julkairin keturunan dari Senok. Senok Iya. seperti itu. Saya juga menantanglah kepada siapapun yang Menantang ya? data atau fakta bahwa Sultan yang sekarang adalah keturunan Senok Horgoronye. Mari kita duduk bersama membuka lembaran-lembaran sejarah yang lama, biar tidak ada dusta di antara kita. Begitu, Dan Prabu? semuanya jadi terang. Terang benderang. Mana sebuah kebenaran. Iya. Nah, Mana sejarah petang, mana sejarah mana yang disebut sejarah petang apa, yang disebut sejarah terang apa. Iya, betul, betul. Kita mari sama-sama menjaga Iya. adab, tata sopan santun, Iya. dan adab. Apalagi kalau kita mengaku sebagai turunan wali, Iya. kita malu. Ya, ya. Masa turunan wali tidak bisa dijadikan panutan, Iya, benar. tidak dijadikan contoh. Iya. Yuk kita kembalikan ke marwah leluhur untuk sama-sama menjaga peninggalan leluhur kita. Iya, iya. Dan tadi disinggung bahwa polemik yang ada kita selesaikan di bawah, bukan di medsos. Iya. Kira-kira gitulah. Betul. Baik, terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Saya tulis Ya. di sini. Jadi cuma itu saudara ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prabu Dias. Kata beliau tidak berani mengatakan kalau Sultan Lukman itu adalah seorang keturunan Senok Horgoronye karena beliau tidak memiliki data, tidak memiliki bukti yang otentik, saudara. Nah, untuk pihaknya Sultan Heru atau pihaknya dari Pangeran Kuda Putih, ya, tadi daripada Suka TV sudah menantang, kalau memang punya data,
yang otentik supaya tidak terjadi dusta di antara kita, katanya kan. Silakan Anda bagi data tersebut, silakan Anda bagi bukti tersebut, silakan Anda bagi referensi tersebut, dan silakan Anda bagi sumber tersebut. Karena memang kalau seandainya kita mengatakan, oh Sultan Lukman, ya, kata pihaknya Sultan Heru ini, itu adalah keturunan dari Snok Horogoronya atau keturunan dari Belanda. Tapi contoh ya, pihaknya Sultan Heru hanya berdasarkan katanya. Orang yang memiliki sumber atau mendapatkan informasi berdasarkan katanya, itu jauh dari kata iya. Karena zaman sekarang yang dibutuhkan untuk bukti-bukti itu adalah data-data otentik, saudara. Ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Prabu Dias, Panglima tertinggi Macan Ali Cirebon. Beliau mengatakan kalau Prabu Dias ini netral. Bahkan Prabu Dias pun meminta kalau memang pihaknya Sultan Heru atau Pangeran Kuda Putih memiliki data otentik terkait Sultan Lukman Julkaidin yang katanya keturunan Snok Horogoronya, Prabu Dias ingin meminta data-data tersebut. Bahkan Prabu Dias siap untuk menjadi penengah. Siapa yang pantas untuk memimpin Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, saudara. Jadi seperti itu, saudara ya. Jadi sekali lagi saya katakan apa? Kita tidak boleh menghujat kepada orang lain tanpa bukti, tanpa data, tanpa referensi, tanpa sumber yang jelas. Ya. Semua mengklaim sebagai sultan, mau itu Sultan Raharjo, mau itu Sultan Heru, mau itu Sultan Lukman Julkaidin. Semua mengklaim sebagai sultan. Dan semuanya pasti memiliki data-data otentik, dan semuanya pasti memiliki bukti-bukti otentik. Nah, data, bukti, dan juga referensi-referensinya silakan dibawa, silakan bermusyawarah, dan silakan berdiskusi secara ilmiah. Siapa di antara ketiga yang mengklaim sebagai sultan ini yang pantas untuk memimpin Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, saudara. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya menanggapinya nggak usah terlalu panjang lebar, ya. Karena pada saat kemarin-kemarin, ya, ada salah satu, ya, yang katanya SK tentang Dewan Keramaan Sepuh, ya, yang ditunjukkan kepada Abah Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau adalah sebagai Dewan Sepuh Keramaan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Sedangkan tadi dibantah oleh Prabu Dias, saudara. Itu haknya Sultan Heru atau haknya Pangeran Kuda Putih. Ingin mengangkat siapapun, ya, menjadi dewan sepuhnya, tapi dengan catatan jangan membawa nama Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Kan seperti itu tadi bahasanya. Karena banyak sekali yang mengklaim sebagai sultan, saudara. Bahkan tadi disebutkan oleh Prabu Dias ada 3 orang yang mengklaim sebagai sultan. Kalau kemarin, ya, seperti Mahesa Al-Bantani, seperti Raden Umar Al-Carubani, ya, terus seperti Panglima Laskar Kuda Putih mengatakan katanya Sultan Lukman Julkaidin itu beliau adalah keturunan dari Snok Horogoronya. Nah, sekarang saudara tinggal dibuktikan data-datanya, bukti-buktinya. Karena apa? Prabu Dias siap netral dan menjadi penengah untuk siapapun yang nantinya akan berhak menjadi sultan di Keraton Kasepuhan Cirebon, saudara. Ya. Dan satu lagi yang patut untuk saya tanggapi, saudara, terkait kemarin yang memanas, ya, yang katanya Mahesa Al-Bantani yang mau dikeroyok sama beberapa orang,
Bahkan ada yang juga terkena pukulan, bahkan Prabu Dias pun sama terkena pukulan juga katanya. Itu bukan pihaknya dari Prabu Dias. Tadi Prabu Dias sudah mengklarifikasi. Bahkan Prabu Dias mendukung kalau pihaknya Pangeran Kuda Putih atau pihaknya Sultan Heru melaporkan kepada kepolisian. Jadi sangat-sangat mendukung kalau pihaknya Pangeran Kuda Putih atau Sultan Heru melapor kepada penegak hukum terkait tragedi memanas yang terjadi kemarin di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, ya. Karena itu kata Prabu Dias, bukan dari orang-orangnya Macan Ali, bukan dari orang-orangnya Prabu Dias. Mungkin saudara, yang saya lihat, ya, karena mohon maaf, yang saya lihat dari live streamingnya Mahesa itu menantang sana, menantang sini, ya. Bahkan Kiai Abbas Buntet Cirebon dan juga Kiai Syarif pun dia lantang, dia bentak-bentak, saudara. Bahkan Mahesa pun tidak memanggil Kiai Syarif atau Kiai Abbas itu dengan sebutan Kiai, saudara. Jadi gelar Kiai Syarif dan juga gelar Kiai Abbas Buntet itu dihapuskan sama Mahesa. Sedangkan dia sendiri yang mengatakan kalau seperti memanggil Rizik Syihab, memanggil Barsam itu tidak usah memanggil Habib lagi. Karena apa? Karena pada saat diskusi ilmiah di Robito Alawiyah, Kiai Imaduddin pun di situ gelarnya cuma haji. Kiainya tidak dipakai, saudara. Padahal Mahesa kemarin sudah mengatakan seperti itu, tapi ternyata apa? Ya saya pun pernah mengatakan, kan, kata saya, kalau orang hidupnya pelin-pelan itu sangat susah, saudara. Siapapun orangnya, ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan kalau mendukung para habaib silakan kalian dukung para habaib. Tapi kalau kalian mau mendukung para kiai yang membela nasab Wali Songo, silakan kalian dukung para kiai yang membela nasab Wali Songo. Jangan kalian mencampur adukan. Kalian membela sana, membela sini, itu hanya orang yang jiwanya pengecut dan hanya mencari aman saja, saudara. Kalau saya terus terang saja, seluruh Ba'alwi, saya katakan berkali-kali, Ba'alwi saya katakan nasabnya terputus. Tidak ada saya mengatakan satu pun Ba'alwi yang nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu melalui 3 metode. Yang pertama, metode kajian kitab nasab. Yang kedua, metode kajian tes DNA. Dan yang ketiga, metode kajian filologi. Ya. Dari 3 kajian ini, nasab Ba'alwi terputus, tidak ada ketersambungan. Walaupun katanya ada salah satu dari golongan Ba'alwi yang masih jalur dari Kesultanan Banten, yaitu Abah Lutfi bin Ali bin Yahya, yaitu jalur dari perempuan, saudara, ya. Itulah, saudara, yang menyebabkan polemik di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon, saudara. Jadi apa penyebab polemiknya? Yang pertama, Pangeran Kuda Putih atau Sultan Heru mengangkat Abah Lutfi bin Ali bin Yahya sebagai Dewan Sepuh Keramaan Keraton Kesultanan Cirebon, saudara. Itu yang pertama. Dan polemik yang kedua juga sama. Terjadi di antara para zuriyah dari Kesultanan Banten, yaitu zuriyah dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saudara. Banyak yang tidak berani mengkonfirmasi lembaga-lembaga pencatat nasab yang ada di Banten. Terkait siapa? Terkait nasab Abah Lutfi bin Ali bin Yahya yang katanya bersambung di jalur perempuan. Sedangkan satu lembaga, yaitu Maktab Banten, beliau berani mengkonfirmasi kalau Abah Lutfi bin Ali bin Yahya adalah jalur dari perempuan, saudara, yang bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terus bagaimana untuk saat ini? Kita lihat perkembangannya lebih lanjut lagi, saudara. Yang jelas satu, saudara, segala kebohongan, segala kedustaan, segala kebatilan akan hancur dan akan kalah oleh siapa? Oleh kebenaran, saudara. Jadi seperti itu, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.